asuransi ini kan yang sering menjadi benturan adalah belum kejadian udah bayar. Ya. Kok mendahului Allah? Tawakalnya di mana katanya. Nah, Jadi apapun yang mau dia judulnya perbankan ataupun asuransi, jangan alergi dulu. terus letak tentang keharamannya di mana? Nah, ini agak tajam nih. Kita kasih solusi. Saya langsung datangkan Anda, Ko Denis. Anda videonya pemecah belah umat, tau nggak? Hah, Oh, makanya saya fitnah datangkan. kali. Hah? Fitnah kali. Loh, bukan tentang asuransi syariah. Meskipun labelnya syariah ya, tapi asuransi di negeri ini kan masih apa ya, reaktif, resisten, ditambah lagi embel-embel syariah. Lihat yang komen-komen deh. Jadi teman-teman gini, saya juga spesial datangkan Kang Tatang. Ini presiden direktur dari Tugu Insurance, bisa dibilang pakar asuransi lah. Masya Allah. Wah, ini kan milik pemerintah. Ya. Kita coba adukan aja di sini. Jadi video-video kalau teman-teman kemarin sempat lihat ya nanti sambil di play aja mungkin, tapi kita looping ya. Menjelaskan mengenai tentang asuransi syariah, konvensional dan lain sebagainya. Cocok sekali mengenai pembahasan ini terhadap pengusaha, karena saya pun juga pengusaha, punya travel umroh, ada asuransi juga. Kan kalau kayak gini kan jadi ujung-ujungnya kan, bang, padahal gue udah ngumpet-ngumpet. Oh iya ya, baru inget kasih umroh ada asuransinya. Panjang lagi deh tuh. Nah ini nih. Ya pokoknya intinya teman-teman nonton aja ya tayangannya ya. Nah, ini komennya menarik nih. Bilangnya halal tapi tetap aja berurusan sama duit dan fee. Oke. Pasti kan nyerempetnya ke horor, riba, nggak jauh-jauh lah asuransi kan. Ini mah kayaknya cuma akal-akalan marketing aja. Nah, Tampilannya mohon maaf, ngongkok. ngongol nggak lepas dari dagang nih. Ujung-ujungnya jualan gitu. Fatwa MUI. Tapi apa benar bebas riba? Tuh, karena kan bawa-bawa MUI di sini. Dibilangnya apa coba? Jual agama. Podcast kasih solusi aja, nggak ada urusan kata-kata kasih solusi syar'i, nggak ada. Meskipun tampilannya jenggotan, kita ngomong bisnis ada dua. Jual agama loh, dan yang kedua, dunia mulu dikejar. Salah lagi. Kayaknya jenggotan nggak boleh dagang gitu pokoknya. Alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Udah Masya Allah, bener. Kita juga kan sebetulnya cuma ngejelasin, ada yang nanya beneran gak sih yang syariah dan yang konven, perbandingannya, perbedaannya apa. Udah dijabarin. Ya kalau mereka emang pengen berantem di situ ya gimana. Ya udah tapi jadi dibahas ya. Seru nih kita bahas. Jadi bahan edukasi. Jadi memang ini kan channelnya pengusaha, channelnya para edukasi atau edukatif ya. Banyak edukator di sini. Jadi waktu yang tepat untuk kita bahas deh. Sebenarnya fenomenal asuransi ini kayak gimana sih? Kok sampai-sampai DSN MUI juga angkat bicara, mengeluarkan fatwa apa segala macam. Jadi biar teman-teman bijak nih. Sabar, jangan ribut dulu, tenang. Anda pastikan nonton sampai akhir. Kalau nggak suka, ya udah ayo kita diskusi. Siapa tahu memang ternyata yang awalnya skeptis jadi begitu tuh. Karena asuransi, Kang Tatang, kita mulai dari Anda dulu ya Kang. Oke, ya. Ya, asuransi ini kan yang sering menjadi benturan adalah belum kejadian udah bayar. Ya. Kok mendahului Allah? Ya kan? Tawakalnya di mana katanya. Nah, ya dikomporin lagi dah. Keluar kata tawakal ya. Panjang aja ntar urusannya. Sebelum ke kode Islam yang akhirnya menjadi biang kerok dalam video ini. Astagfirullah, subhanallah. Tapi maksudnya biar teman-teman tahu lah ya. Kang, sebenarnya gimana sih asuransi ini? Mungkin cerita dikit background Anda ya. Sampai akhirnya ada di Tugu Insurance ini kan memang badan usaha milik negara ya. Iya. Ya saya memulai karir memang dari awal di asuransi lah tahun 2008. Izin deketan dikit Kang, Oke. boleh? Siap. Dan itu di asuransi syariah di unit, kemudian jadi kepala unit, kemudian pindah di Pool Place, perusahaan yang pool syariah gitu ya, jadi direksi, kemudian sekarang di Tugu. Tugu ini perusahaan BUMN milik Pertamina yang mempunyai unit usaha syariah yang saat ini kita lagi proses untuk spin off, dipisahkan menjadi perusahaan sendiri gitu. Wah, keren. Gitu. Nah, kalau tadi bicara asuransi gitu ya, kenapa bayar duluan? Kan prinsipnya ini mitigasi resiko. Jadi kalau misalkan ada kejadian kita udah mitigasi di awal. Kalau tadi bicara tentang ikhtiar, mungkin ini kan ikhtiarnya ya, ikhtiar tawakal. Saya nanti kok Denis mungkin yang jelas. Ada cerita kan zaman dulu juga riwayat yang sebelum kita menyerahkan diri kepada Allah itu
kita ngiket dulu ontaknya kan. Oh. Ada usaha dulu ngiket, baru abis itu berserah diri. Nah, asuransi ini sebetulnya bagian dari usaha kita. Memang tidak bisa menghindarkan dari kecelakaannya atau kejadian resikonya. Tetapi kalau terjadi resiko, maka paling tidak kerugian finansialnya yang diganti. Misalkan asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan tidak bisa menghindarkan kita dari sakit. Tapi kalau sakit, biayanya bisa dimitigasi gitu kan. Ada biaya untuk perawatannya yang secara konsep syariah nanti tolong-menolong, ta'awun gitu, dana iuran gitu ya. Jadi kalau begitu juga kalau kecelakaan. Dengan punya asuransi kecelakaan tidak menghindarkan kita dari tertabrak. Tapi kalau ternyata kejadian kita ditabrak gitu kan, kemudian membutuhkan biaya perawatan, ada biayanya yang sudah kita mitigasi di awal. Kurang lebih konsep asuransi itu gitu, bukan menghindarkan resikonya, tapi ketika terjadi resiko, hal-hal yang finansial bisa dibantu oleh asuransi. Oke, ini saya coba tanggapi ya. Tapi gini Kang, masalahnya ketika kita coba ikutan premi atau apanya segala macamnya lah ya. Iya. Kita baru ikutan join bulan Januari. Iya, Bayar 1 juta. iya, Qadarullah bulan Februari sakit. iya, Sementara di organisasi tersebut kan ada yang udah jalan 5 tahun. betul. Mungkin kontribusinya dia udah menghasilkan duit 500 juta. Iya, Misal aja nih. iya, Oke. Kan 1 juta versus 500 juta. iya. Baru bayar 1 juta, biaya rumah sakit 100 juta. Lah kan pakai duit orang. Nah itu masalahnya. Nah. Apakah itu adalah konvensional atau yang... Gue sendiri yang mancing. Justru Gimana nih masalahnya? Iya. Jadi goror, riba, ada kenaikan atau apa? ya jadi pertama kita tadi paham bahwa ada manfaat nih dari asuransi. Iya. Asuransi ini kan istilah atau lembaga lah ya. Manfaatnya bagus, tapi kemudian pertanyaannya tata caranya, akadnya, pengelolaan keuangannya tadi bagaimana? Nah, itulah yang menjadi dasar dari para ulama ini untuk berpikir bagaimana asuransi yang dengan tujuan baik ini juga mempunyai akad atau kesesuaian dengan syariah. Jadi mungkin kita pertama itu jangan skeptis dulu terhadap asuransinya, banknya, kan ini hanya lembaganya dengan tujuan-tujuan baik tadi. Nah, kemudian bagaimana tujuan baik ini mempunyai transaksi yang sesuai dengan syariah. Awalnya kan muamalah ini kan boleh ya, mubah. Nah, gimana caranya yang mubah ini dari yang transaksi tadinya ada goror, maisi, riba, dihilangkan tuh goror, maisi, ribanya sehingga yang mubah ini menjadi tetap mubah gitu, tidak menjadi haram. Nah, tadi bedanya kalau kita di konvensional memang ketika kita baru bayar 1 juta, kemudian kita ada musibah dan klaim 5 juta, kan jadi riba dari 1 juta jadi 5 juta. Kan nggak boleh mengambil manfaat dari yang bukan hak kita kan? Karena di asuransi konvensional kita kan jual beli. Kita membeli proteksi gitu kan, kemudian nanti mendapatkan pembayaran klaim. Nah, kalau di syariah, akadnya kan seperti yang di videonya Koh Denis tadi, ini kan tolong-menolong ta'awun. Sebetulnya kita nggak ada jual beli proteksi. Kita hanya berkumpul bersama orang-orang yang mempunyai resiko ini untuk mengumpulkan iuran, dana yang dikumpulkan di dalam dana tabaru itu adalah tolong-menolong untuk menolong siapa yang menerima musibah tadi gitu ya. Jadi sebetulnya dananya itu bukan dana perusahaan. Perusahaan tidak memiliki dana iuran ini, hanya mengelola untuk para peserta ini, di mana kalau tadi kita 1 juta itu sebetulnya bukan beli, bukan tijaroh ya, tapi kita mengumpulkan iuran 1 juta gitu. Nah, kalau kita mendapatkan tadi klaim manfaat 5 juta itu, teman-teman kita sesama peserta di asuransi syariah itu membantu kita, Tahun tadi kita. tuh di situ. Ta'awunnya di situ. Nah, tapi kan jadi pertanyaan terus, ngapain asuransi perusahaan ngelola dana itu? Untungnya dari mana? Kita dibolehkan sebagai pengelola mendapatkan fee. Seperti pengelola zakat gitu kan, mengelola dana zakat ada fee. Kita boleh dari 1 juta itu mungkin buat kita 1 juta fee, 900 dana iuran. Itu
ada di dalam polis, di dalam akad berapa fee perusahaan, berapa dana yang dikelola. Dana yang dikelola ini tidak akan pernah menjadi dana perusahaan. Tetap dipisahkan bukunya menjadi dana tabaru, dana peserta tadi, yang nanti ya akan dipakai untuk klaim tadi. Kalaupun ada surplus tetap menjadi milik peserta. Masalah nanti mekanisme apakah jadi dibalikan lagi. Oh, bisa pengurang. balik berarti ya? Bisa balik, bisa ya. Kalau ternyata nanti rasionya itu ternyata surplus di sana dananya, yang tidak klaim misalkan dibagikan lagi, atau bisa juga itu tidak dibagikan tapi ditumpuk di sana, sehingga dana surplusnya itu makin besar. Suatu saat ketika value-nya ini tinggi, mungkin iurannya itu jadi murah. Karena sudah ada dana yang terkumpul besar yang di-manage. Tadinya resiko itu harus kita kumpulkan 900.000 karena sebagian sudah ada, bisa jadi 700.000 gitu. Jadi kita tinggal lihat jangka pendek apa jangka panjang. Kalau jangka pendek ya bagiin deh yang yang tidak musibah, mendapatkan pengembalian atau pengurangan atas kontribusi premi di tahun selanjutnya. Tapi kalau kita ngomong ini adalah dana ta'awun, dana tolong-menolong, kita mau simpan di sana, iuran kita tiap tahun juga toh niatnya menolong orang lain, kita juga nggak usah dikurangin dari 900.000 deh, tetap 900.000 itu di sana. Dana itu kita kelola, bisa jadi suatu saat, suatu titik, volume tertentu, dana itu cukup malahan mengelola resiko yang ada tanpa iuran lagi. Oke, tapi kan akan hilang kan? Berarti kan uang yang udah kita kasih itu enggak hilang, tetap, karena misalnya bukan manfaatnya buat kita, tapi malah orang lain. Jadi ya memang manfaatnya tadi bukan buat personal, makanya disebut tolong menolong. Oh, jadi kayak mungkin kesedekah atau mungkin manfaatnya kan seolah gini, dari awal itu kita niatnya memang harus sedekah untuk dana tolong menolong. Oh, akadnya dibenerin dulu tuh awalnya. Dari awal itu, jadi kalau kita musibah, kita bersyukur karena kita yang ditolong orang lain. Tapi kalaupun kita nggak musibah, nggak klaim, kita bersyukur dua kali dong. Pertama kita nggak kena musibah, kedua kita yang nolong orang lain gitu kan. Oke, tapi kok ada pasti itu loh pertanyaan saya. Kenapa harus dipastikan dia harus nyicil setiap bulan sekian? Enggak. Oh, kalau masalah kepastian itu kan term condition. Justru gini, bedanya nanti asuransi syariah dengan crowdfunding atau sedekah biasa. Iya. Kita asuransi punya kelebihan di mana asuransi itu bisa memproyeksi resiko dari kumpulan yang ada. Sehingga bisa tahu mana yang perlu dijamin, mana yang enggak. Jaminan yang proporsional berapa. Kemudian dari situ akan timbul dana yang dikumpulkan itu harus berapa untuk cukup. Jangan sampai misalkan kita buka nih sekarang sedekah tanpa pertimbangan itu. Satu orang iuran 1 juta gitu ya. Ternyata orang pertama dapat manfaat, orang kedua dapat manfaat, orang ketiga yang musibah, dananya udah habis. Nggak ada lagi yang bisa dia terima. Nah, keberlanjutan itu hak yang pas, term condition, premi dan lain-lain itu maksudnya agar semua orang yang kemungkinan terkena musibah itu bisa mendapatkan hak yang sama. Kalau terjadi sesuatu, kalau ternyata enggak, berlebih toh juga dananya kemana-mana tetap di situ gitu ngumpul, tidak menjadi pendapatan. Kalau konvensional beda. Karena tadi jual beli, premi yang dimasukkan itu menjadi pendapatan perusahaan. Jadi kalau lebih ya jadi keuntungan. Itu nggak boleh tuh. Itu jadi cuan tuh nggak boleh tuh. Nih harus clear dulu nih. Tadi saya mau ngincar itu soalnya. Ternyata Anda udah bilang, makanya ada perbedaan antara si konvensional sama syariah. Oke, nanti kita lanjutkan lagi Kang Tatang. Mengenai konvensional syariah, sebenarnya bagaimana Ko Denis? Artinya ini kan menjadi perhelatan ya. Jangan-jangan disamaratakan. Jangan-jangan isunya kayak sekarang masih tinggi sekali tingkat stigma negatifnya terhadap bank syariah. Alah bank syariah sama tuh, alah bank syariah gitu. Bunganya juga malah lebih gede nih jangan-jangan. Nah, kayak gitu-gitu kan masih selalu ya. Bukan berarti akhirnya jadi kemana-mana topiknya, tapi kan inilah menjadi satu analogi bahwa ya yang namanya label-label syariah
kerap kali di Indonesia masih disamaratakan. Alah, palingan kedok dan seterusnya. Gimana kok menyikapi hal ini? Termasuk Anda juga yang Ya, itu menjadi yang sumbu kompornya saat ini. yang ngejudge itu mudah-mudahan ngejudge tuh setelah ngedengerin dulu semuanya, pelajarin dulu. Karena Oke. kalau langsung ngejudge, oh syariah sama aja tanpa pernah mempelajari, tanpa Oke. pernah nyari tahu, kan sebetulnya nggak fair juga gitu. Iya sih. Iya kan? Ya. Dan sebetulnya ya enaknya cara paling gampangnya adalah alhamdulillah dengan adanya ulama-ulama di Indonesia dengan juga perusahaan syariah di Indonesia kan salah satu syaratnya kan harus ada dewan syariahnya Betul. yang fungsinya beliau itu ulama-ulama yang dipilih untuk jadi juri, ini boleh nggak produknya dikeluarin sama perusahaan ini. Kalau ternyata nggak boleh, ya mereka yang harus paling pertama awal bilang nggak boleh, ini bertentangan dengan syariat nih, nggak boleh nih ada produk kayak begini, ya kan? Jadi kalau misalkan ternyata produknya udah keluar, kita tahu di situ ada dewan syariah, produknya boleh keluar, berarti kan diizinin keluar gara-gara sudah dicek, oh tidak bertentangan dengan syariat. Kalau naudzubillah ada awam yang nggak ngerti ikut, dan ternyata di hari akhir setelah semuanya wafat, terus di hadapan Allah, oh ini nggak bener nih akadnya nih, ini nggak boleh kayak gini, ini bertentangan dengan syariat, nggak ngerti. Nah, tapi kan dewan syariahnya kenapa atau ngebolehin? Nah, kita kan jadi dewan syariahnya yang bertanggung jawab. Kena Untuk dia. awamnya mah, Ya. cara paling enaknya mah ya awam itu ketolong dengan adanya tadi orang-orang yang berilmu itu, kenapa dibolehin? Dan cara paling gampangnya mah kayak begitu. Apalagi izin dari pemerintah ya. Iya, dapet Pemerintah pasti izin. ketat banget sekali ngejagainnya ya. Walaupun kadang juga ada yang lebih nggak peduli dengan apa kata pemerintahnya, ada yang lebih peduli dengan kalau kata ulama aja boleh. Ulama itu kan akan dipertanggungjawabkan ilmunya, kenapa nggak bolehin gitu kan. Jadi ya amannya sih di situ sih, kan ada dewan syariahnya. Jadi apapun yang mau dia judulnya perbankan ataupun asuransi, jangan alergi dulu. Islamnya yang terlalu sempurna, makanya dia sistem perbankan punya, sistem asuransi punya, dan ketika akhirnya dikenalkan dengan sudut pandang syariahnya, yaitu kan ada ulama-ulama yang memastikan agar jangan sampai di situ ada produk yang bertentangan dengan syariat. Nah itu kan menolong banget sebetulnya bagi awam. Aduh kita pengen ikut nabung di bank atau pengen ikut asuransi tapi nggak ngerti kalau pelajarin dulu semuanya. Ya udah ketolong itu sama ulama-ulama yang ada di situ yang jadi dewan syariat. Oke. Ketolong banget. Fatwa-fatwanya ya makanya. Oke, fatwa yang dimaksud dengan asuransi syariah dan dibolehkannya di MUI let's say. Itu fatwa nomor berapa? Coba kita kupas bareng-bareng aja. Istilah fatwanya nomor 21 _DSN strip MUI _10 _2002. Apal. Jadi saya mau jebak. Kalau nggak bisa jawab. Kan yang murojaah. Iya. Inilah makanya akhirnya video ini banyak sekali ya reaksi-reaksi dari ya kawan-kawan yang mungkin juga awam, maaf ya, kayak misalnya lanjutannya adalah mana nih fatwa ada tapi apa benar udah dipraktekkan 100%. Nah kayak gitu-gitu tuh tambahannya lagi tuh nama syariah tuh dipakai biar kelihatan meyakinkan, ya nggak? Tajam-tajam banget. Nah sebentar kita lihat dari data-data yang ada ya. Nah ini kan coba kita mulai dari sini aja boleh. Ya, perkembangan bank syariah di negara non-muslim ini juga banyak ya. Salah satunya di Inggris. Ya, ada kok datanya ya. Nah, negara-negaranya saya tahunya Inggris, Hong Kong gitu dan lain sebagainya. Banyak wali kota di Inggris yang sekarang orang muslim juga loh. Oke. Nah, sebenarnya ini kan step 2-nya. Kalau ini gaya bahasa saya aja ya. Iya. Step 2-nya bahwa tujuannya adalah yang penting ini non-muslim juga bisa pakai. Iya. Mau itu asuransi syariah, mau itu bank syariah dan lain sebagainya. Iya. Cuma kan ini langkah ke berikutnya yang akhirnya sekarang menjadi satu perhelatan besar adalah justru kita asik tonjok-tonjokan di kalangan muslim ini sendiri. Iya. Bagaimana Kang Tatang menyikapi dalam hal ini sehingga orang tuh tahu teredukasi dengan cara yang hikmah dan bijak, nggak lagi tiba-tiba langsung kayak haram, gas gitu. Nah ini harus butuh literasi yang santai kayaknya nih buat Gen Z sama milenial nih. Iya, kita itu memang terbiasa menjudge dulu sebelum kita memahami ya. Oke. Tapi paling tidak tadi kita harus bikin pemetaan sederhana ya. Tadi pertama bahwa ini asuransi value-nya bagus, ada nilai-nilai positif dari bagaimana kita menjaga kalau terjadi sesuatu gitu Oke. ya. Kan
Ada juga di dalam Al-Quran riwayat yang Nabi Musa kalau nggak salah ya. Saya jadi agak deg-degan nih kalau Ustadz dua-duanya. Saya ngomongin agak repot nih. Bukan ya. Saya pengajar dunia, Pak. Dunia ya. bisnis. Ya, bagaimana kan mempersiapkan 7 musim kering di saat 7 musim subur, kurang lebih gitu ya. Sebentar, kita Takwil validasi dulu. mimpi ya. Kita validasi dulu. Oh, Nabi Yusuf, surat Nabi Yusuf ya, ya, bukan dari Musa. takwil mimpi ya. Jadi disebutkan dari mimpinya si raja itu disebutin dulu, nanti 7 tahun ini bakal ada paceklik, makanya 7 tahun sekarang ini disiapin dulu ya. Quran surat 12. Nah, kan benar. Alhamdulillah, saya benar nih. Anda bilang Nabi Musa. Ya salah ya Nabi. Iya. Ya. Karena saya kalau Mesir itu Musa Iya, gitu iya. ya. Sama-sama Nabi lah. Iya. Tapi kan nggak boleh dalil sembarangan. Iya, Berarti Nabi Yusuf. ya, Oke, Nabi Yusuf. lanjut. Jadi kan ada memang banyak baik hadis maupun dalam Al-Quran kan ada untuk kita mempersiapkan masa depan ya. Nah itu yang positif itunya harus kita ambil. Di lain itu ternyata yang syariah punya solusi-solusi yang baik ya. Karena yang asuransi konvensional oke, ada catatan. Nah catatan ini ternyata ada solusinya di Islam melalui asuransi syariah tadi. Bagaimana yang gorornya bisa hilang, ribanya hilang, ya, maisirnya hilang. Nah, di lain itu kita memahami bahwa kan orang Indonesia itu suka tolong menolong ya. Apalagi katanya Gen Z sekarang atau anak-anak muda sekarang kepedulian sosialnya itu katanya lebih tinggi menurut beberapa penelitian ya. Karena terbukti banyak SJW ya di era Gen Z ya. Betul. Nah, terus. Nah itu kan harusnya ya menjadikan gini, kalau dulu mungkin kita memandang asuransi itu pikirannya hanya kepentingan personal kita. Oh saya punya resiko. Kalau saya punya resiko kan memang tergantung diri saya sendiri. Mau saya manage, mau enggak, mau lillahi ta'ala ya memang kepentingan personal, silahkan aja. Mau pakai asuransi mau enggak. Nah ini yang sulit mungkin menyebabkan penetrasi asuransi itu kecil. Tapi kalau kita bicara asuransi syariah, kan kita orang yang berkecukupan atau orang yang terlalu cuek untuk menyiapkan masa depan atau terlalu bodoh amat gitu. Tapi kan kita harus peduli juga sama orang lain. Ada orang-orang yang tidak harus mempersiapkan kalau terjadi sesuatu. Kalau misalkan bayangkan misalkan gini, kadang-kadang kita asuransi kendaraan bermotor nih, misalkan di Tugu kita punya asuransi untuk motor ya. Nah, ayo kalau belum kecelakaan kenapa saya harus bayar? Ah, ya. Kalau misalkan saya mikir diri saya sendiri ya, saya punya motor. Bagi saya resiko kehilangan motor itu nggak terlalu besar. Hilang motor bisa beli lagi gitu. Tapi bagaimana orang-orang yang tumpuan hidupnya itu dengan punya motor. Kalau motornya hilang, bukan hanya motor tapi pendapatannya hilang. Nafkah buat keluarganya nggak ada. Nah orang-orang seperti ini kan perlu berkumpul, berta'awun tadi, tolong menolong dalam pool ini, sehingga dia cukup mitigasi dengan bayar ratusan ribu per tahun bahkan ya, artinya cuma 10-20 ribu per bulan. Tapi jika terjadi resiko, dia punya motor lagi gitu, kalau motornya hilang atau kecelakaan atau apa. Tapi toh tadi kalaupun dia enggak, ya dia sudah mampu untuk menyisihkan 10-20 ribu sebulan itu untuk membantu sesamanya, orang-orang lain. Nah bagi kita yang mampu, pikirannya memang bukan hanya kepentingan kita, tapi di lain pihak ada resiko yang buat kita juga lumayan juga gitu kalau kena ya. Misalkan tadi kalau motor nggak ada masalah, bagaimana dengan asuransi mobil? Ya kalau mobil hilang atau mobil remek lumayan juga gitu ya. Nah itu kita juga kan butuh ditolong juga selain kita bisa menolong orang gitu ya. Nah pemahaman ini saya pikir jadi nggak egois diri sendiri, tapi bagaimana kepentingan sendiri juga termanage, terproteksi. Tapi tadi bahasa terproteksi ini sering disalahgunakan ya. Maksudnya itu bukan menghilangkan kemungkinan resiko ya. Tapi kalau kejadian ada penggantian finansial. Asuransi itu hanya urusan finansial gitu. Oke. Ini menarik Kang Tatang. Berarti kan dari tadi ada istilahnya menjaga harta, menjaga jiwa. Memang 5 pilar di Islam juga kita tahu ya, yang harus kita jaga gitu ya. Ada masalah mudorot apa segala macamnya, sehingga kalau kehilangan motor berarti kan lebih parah lagi mudorotnya adalah kita kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Kalau untuk misalnya untuk nyari nafkah, ngojek, kerja dan lain sebagainya. Nah ke Ko Denis dulu. Ko ini kan
mengenai penjelasan Kang Tatang barusan adalah terkait spekulatif ya sifatnya. Sebenarnya bagaimana Islam memandang sih? Dalam artian spekulasi ini kan tricky sekali, apalagi asuransi, spekulasi gitu, kayak belum kejadian kita tiba-tiba udah melakukan. Nah, kalau di asuransi syariah atau mungkin syariahnya itu sendiri, sebenarnya bagaimana cara penyikapannya? Nanti sembari melanjutkan video-video yang tadi yang sempat rame juga gitu ya. Ya, sebetulnya mah ya kan tugas manusia itu 3 sebetulnya dalam hal apapun ya. 1, niatnya lillahi ta'ala. 2, ikhtiarnya maksimal. 3, tawakal Allah. Itu udah sepaket banget. Jadi kalau misalkan kayak kita nyiapin nanti anak mau sekolah disimpan kan sebetulnya boleh banget. Kita bicara ulama dan para sahabat terdahulu yang pada kaya juga kan banyak banget. Tapi kan unik ketika ditanya, kenapa Imam Sufyan Ats-Tsauri misalkan, kenapa engkau begitu kaya? Yang nanya orang awam, dijawab, agar aku nggak bergantung kepada manusia dan kepada pemerintah. Kan enak. Jadi ketika akhirnya udah punya sesuatu, dia akhirnya punya prepare untuk ke depan. Fungsinya tawakal berarti tadi apa? Tawakal tadi itu bukan berarti kayak udah nggak ngapa-ngapain begitu aja, tapi tawakal itu untuk menutup supaya nanti apapun yang terjadi itu kita selalu ya alhamdulillah nggak apa-apa. Kan bedanya nih orang usaha sama nggak usaha. Orang sama-sama usaha, tapi satu tawakal, satu nggak tawakal. Ketika dua-duanya sama-sama berusaha masuk kampus, terus ternyata yang kepilih cuma satu, yang tawakal, ya rugi dong gua belajar. Enggak, kan belajarnya karena Allah suruh, karena Allah suruh saya ikhtiar. Kepilih nggak kepilih, terbaik dari Allah. Jadi alhamdulillah. Berarti kalau saya masuk situ, menurut Allah nggak baik, jadi nggak apa-apa. Itu enak untuk tawakal. Tapi kalau nggak ditutup sama tawakal, udah usaha, udah bimbel, udah les, udah begadang, ngapalin rumus, buat apa rugi? Fungsi tawakal kan sebetulnya di situ. Makanya bedanya tawakal sama pasrah itu, ya pasrah nggak ngapa-ngapain meskipun hasil gimana Allah. Tawakal hasil gimana Allah, tapi tetap ikhtiar maksimal. Dan itu kan amat sangat boleh sebetulnya. Kayak contoh, dulu Sa'ad bin Abi Waqqas ketika waktu itu beliau sakit dan putrinya waktu itu 1. Nanya ke Nabi kan, ini hadisnya terkenal sahih sekali. Ketika akhirnya, boleh nggak disedekahkan untuk, ya terserah engkau ya Rasulullah, untuk dukung dakwah. Kalau begitu ditanya seluruhnya, nggak boleh. Bagaimana kalau setengahnya? Nggak boleh juga. Bagaimana kalau sepertiganya? Boleh, meskipun itu juga sudah banyak. Karena sebaiknya bahkan ditambahkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda di situ yang artinya kalau engkau menyediakan untuk anak-anakmu nanti itu harta, itu lebih baik. Kenapa? Agar mereka tadi tidak bergantung kepada manusia. Nggak jadi minta-minta. Jadi malah diperintahin, nggak boleh disiapin, dan itu boleh-boleh aja. Jadi ada yang unik. Ada satu sahabat namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi kalau kita bicara sahabat pengen jadi kaya atau jadi pemimpin itu, meskipun juga ada yang hidupnya miskin, karena bisa dibilang itu pilihan. Ada sahabat yang ngerasa aku lebih mudah dekat sama Allah kalau aku kaya dan punya jabatan. Ada sahabat yang ngerasa aku lebih mudah dekat sama Allah kalau nggak punya apa-apa dalam ukuran dunia. Makanya Abu Dzar kan disebut oleh Rasul, kamu tuh nggak boleh mimpin. Kamu tinggal berdua aja, kamu nggak boleh mimpin. Kita kalau nyari pemimpin yang soleh dong. Abu Dzar Al-Ghifari kurang soleh apa lagi? Tapi nggak boleh mimpin. Sedangkan ada sahabat yang lain, contoh namanya Amr bin As radhiyallahu anhu. Beliau pergi kemanapun nggak boleh jadi bawahan, harus mimpin. Karena beliau sendiri menyebutkan kalau misalkan aku mimpin, aku lebih mudah dekat sama Allah. Dan dibuktikan orang soleh memang. Kepemimpinan dia pakai untuk jadi alat negakin syariat, dan juga dia gunakan kalau ada dapat harta juga untuk tambah dekat sama Allah. Tapi apakah Abu Dzar Al-Ghifari nggak bisa kaya? Bukan nggak bisa. Cuman cara tawakalnya emang unik. Beliau ada berapa hari itu abisin. Besok gimana? Tawakal. Bayangin kalau kayak gitu jadi presiden. Sedekah se-Indonesia abisin. Besok gimana? Tawakal se-Indonesia. Se-Indonesia. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika akhirnya di baiat jadi pemimpin kan khutbah. Khutbahnya apa? Selain mengikuti Sayyidina Abu Bakar ya, menyebutkan bahwa taatilah aku selagi aku taat pada Allah dan Rasulnya. Dan beliau menyebutkan, aku akan memperlakukan harta negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Karena aturannya ketat tuh kan untuk aturan anak yatim. Dan aku kalau misalkan aku ada cukup, aku nggak akan ngambil sesuatu, nggak akan ngambil gaji. Bahkan beliau spesifik. Yang aku anggap cukup itu apa? Aku punya pakaian 2, satu untuk musim dingin dan satu untuk musim panas, dan satu kendaraan untuk mengantarkan aku ke Baitullah. Jadi nyampe sedetil itu dan boleh memprepare. Jadi sebetulnya kan, jadi bisa dilihat bahwa ketika ada sahabat yang cara tawakalnya agak ekstrim seperti Abu Dzar, sampai disebut nggak boleh mimpin sama Nabi. Malah mudarat lebih besar khawatirnya kan? ya. Sedangkan jadi akhirnya ada seperti sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika pengen sedia untuk nyedekahin seluruh hartanya aja disuruh sediain untuk anak istrinya. Jadi sebetulnya kan kalau saya ngelihat dari penjelasan Pak Tatang tadi seperti kayak ya orang-orang yang pada pengen berbuat kebaikan, ya nabung deh sedekah. Ibarat kayak gini, kita sedekah yuk buat ini bikin panti
untuk anak yatim. Ternyata donaturnya kebanyakan nih. Kita udah pada naruh masing-masing 50 juta, anak yatimnya belum ada. Itu kan berarti kan sama aja kayak, loh kita sedekah buat bantuin anak yatimnya belum dapat. Atau misalkan sama aja kayak kita nabung buat kecelakaannya aja belum. Tapi kan duitnya boleh kumpul dulu dong. Iya dong. Gue ada duit nih, naruh deh 50 juta, Bapak 50 juta, Bang Dedi 50 juta, taruh buat apa nih? Buat anak yatim aja yuk. Anak yatimnya mana? Apa jadi salah? Ya enggak. Enggak kan? Nanti aja kan ketika ada anak yatim. Sama kayak Insan. Nabung deh, barangkali naudzubillah prepare, ada masalah, ada musibah, ada sesuatu. Buat Masalahnya ke bengkel, mana? Buat ke bengkel. Belum. Iya. Ya sah-sah aja nabung untuk urusan itu. Kita mempersiapkan kan, apalagi kan kita yang terkenal banget lah. Ibadahlah seperti kamu akan mati esok hari. Dan berikhtiarlah sebagaimana mungkin kamu akan hidup sampai 1000 tahun lagi lamanya. Wow, Ya, Masya silakan. Allah. Nggak apa-apa. Yang penting kan tadi lama-lama itu menjaga gawang agar jangan sampai di dalamnya ada akad-akad yang tidak boleh. Nah, Allah ibarik fiik, jazakallah khair. Nyampe di akad. Betul, tahun kita tolong menolong mempersiapkan, barangkali mungkin ganti ban. Nah, itu kan. Barangkali mungkin untuk ganti oli atau mungkin keserempet qadarullah dan seterusnya gitu kan. Akhirnya ya sudah kita jadikan untuk servis mobil apa segala macamnya. Hal-hal yang mubah pada dasarnya memang dunia atau muamalah gitu kan pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Begitupun sebaliknya. Ya kan kalau untuk ibadah pada dasarnya haram, terlarang sampai ada dalil membenarkan. Nah, artinya adalah masuk ke akad. Jadi begitu kita tolong menolongnya untuk mempersiapkannya, untuk benerin ini, benerin itu, untuk sakit, beli obat apa segala macamnya. Ya so far so good lah. Oke lah. Nah, terus letak tentang keharamannya di mana? Nah, ini agak tajam nih. Konvensional syariah. Biar teman-teman tahu bedanya nih. Nanti mungkin Kang Tatang juga nambahin terkait istilah-istilah di asuransi apa segala macamnya apa aja sih gitu ya. Nah, sampai akhirnya jadi terlarang itu di mananya kok? Ya kan tadi kan di akad ya. Kalau misalkan tadi akadnya tidak tabaru kan berarti perusahaan yang ngajakin orang itu kan ngumpulin dana yang orang nyebutnya premi kan. Gitu akhirnya selesai premi dan ternyata nggak ada satupun pesertanya yang naudzubillah kena musibah, cuan. Aduh. Kasarnya mah kan begitu. Ya, terserah nanti mau dipotong atau enggak. Nggak usah, gas terus. Tapi kan kalau misalkan kayak tabaru kan yang saya tahu benar-benar sesuai. Kalau kayak takaful ya, kalaupun mudah-mudahan nggak ada yang alergi dengan ya seolah ke Arab-Araban. Itu kan bahkan kalau ternyata nih udah yuk kita udah pada ini yuk saro masing-masing 1 juta. Ternyata yang kena musibah tuh kenanya butuhnya lebih besar daripada semua yang udah kekumpul. Nambah lagi. Berarti kita harus nambah lagi nih. Yuk untuk supaya ketutup nih saudara kita yang kena musibah. Kalau ada, kalau kurang. Kalau ternyata lebih, yang saya tahu ya bisa dibagikan lagi bahkan. Oh, bedanya konven sama syariah begitu. Jadi nggak jadi cuan. Ini harus digaris bawahi ya. Iya, karena kan satu sisi kalau misalkan baru masuk sebulan 2 bulan terus ternyata dia dapat klaim ke ini penuh kan kerasa cuan kan karena baru premi 2 kali langsung dipenuhi seutuhnya. Apa kabar yang udah 20 tahun tapi nggak pernah musibah gitu kan? Iya betul. Nah jadi kan kayak seolah kayak wah ini ada ketidakjelasan dan yang lain-lain. Nah ya dengan akhirnya ilmu tuh jadi tahu ini apa yang harus dihilangkan atau dimodifikasi agar supaya tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ketidak ada jelas-jelasannya, kesamar-samarannya itu kan jadi kayak apa ya, goror atau mungkin rancu gitu loh. Ini kan sementara kita nggak boleh beli kucing dalam karung dan seterusnya gitu kan harus clear. Nah kita masuk ke Kang Tatang. Syukron jazakallah khair kok. Tugu Insurance syariah. Mungkin bisa diedukasi juga ke teman-teman semua atau mungkin istilah-istilahnya belum dipahamin kawan-kawan ya. Jadi biar lebih mengenal lah. Apalagi sekarang pemerintahan baru, apalagi sekarang juga banyak orang-orang mengisi di ruang BUMN, ya wakilnya, ya wajah-wajah baru, ya pasti kan akan digembleng lagi untuk mencapai ekonomi nggak cuma naik tapi merata 8% dari arahannya Pak Prabowo Gibran gitu ya. Nah, mungkin bisa dikasih tahu ke teman-teman semua sebenarnya bagaimana tentang Tugu Insurance syariah sehingga menjadi alternatif atau bahkan jangan-jangan ini menjadi satu tingkat fokus yang harus kita jalankan gitu kan, apalagi udah label syariah yang benar-benar yang sesuai dengan akadnya gitu. Gimana Kang Tatang? Ya ini juga salah satu bukti pemerintah hadir lah untuk masyarakat melalui BUMN. Tugu ini kan sebetulnya tahun ini sudah usianya 43 tahun. Dan selama ini Tugu ini sebagai asuransi yang mengkhususkan diri di corporate
dengan konvensional tadi, sebagai asuransi konvensional. Oke. Tahun 2005 kita sudah mulai menginisiasi pembentukan unit usaha syariah untuk segmen yang retail consumer lah, masyarakat Oke, gitu ya. oke. Karena yang corporate sudah jalan dengan tidak menutup kemungkinan nanti kalau yang syariah ini mampu juga menghandle yang corporate komersial juga kita akan ke sana. Oke. Nah, jadi dorongan di mana Tugu ini sebagai perusahaan yang solid, yang besar, kemampuan finansial yang bagus, didukung oleh induk perusahaan yaitu Pertamina, maka kami berupaya hadir untuk masyarakat Indonesia untuk juga ikut mengembangkan ekonomi syariah ini, asuransi syariah. Nah, kita punya banyak produk untuk masyarakat. Kalau yang tadi suka perjalanan ya, travel, kan sekarang nih kayaknya healing ini jadi penting ya. Dikit-dikit harus liburan, dikit-dikit harus liburan katanya. Apalagi sama pasangan milenial honeymoon gitu kan. Iya. Cakep tuh. Nah, jadi kita juga punya produk asuransi travel Travela. Baik itu yang untuk perjalanan biasa maupun yang ibadah nih, umroh, haji gitu. Kita juga ada gitu ya. Kelebihannya apa? Asuransi syariah yang paling utama itu kelebihannya bagaimana dia mampu mengelola dana sehingga mampu menyalurkan dana ke yang tepat dengan cepat gitu ya. Oke. Ya kan isu juga bagi asuransi kalau tidak mampu mengelola dananya atau membayarkan. Nah, Tugu berkomitmen bahwa kami bisa mengelola dana itu dengan baik, terlihat dari 43 tahun pengalaman dan bisa membayarkan dengan cepat dan tepat. Tepat itu ya nominalnya itu sesuai dengan term kondisi yang kita sepakati di awal gitu. Oke. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, tentu kita juga proses di awal. Kadang-kadang kan kenapa saya bicara proses di akhir yang duluan ya? Karena orang itu seringkali terlena dengan proses di awal yang cepat, tapi tiba-tiba jadi problem di belakang. Zong tuh. Nah, kita mau pastikan bahwa di belakangnya aman, nyaman gitu ya. Oke. Tapi kita juga berupaya di depannya juga aman, nyaman, proses juga cepat, mudah gitu. Makanya yang tadi Travela itu kita bisa online, bisa real time penerbitan polisnya gitu ya. Nah, kemudian kita juga tentu punya produk-produk yang lainnya. Tadi asuransi kendaraan bermotor, baik itu motor roda 2 maupun mobil. Kita juga punya asuransi rumah yang pasangan-pasangan muda nih yang baru punya rumah ya. Kita juga kolaborasi dengan Bank Syariah untuk beberapa misalkan kredit ya, kegagalan bayar akibat di PHK, akibat ketidakmampuan membayar lah ya. Yang tidak disengaja tentunya ya. Ada uzurnya gitu ya. Kemudian kita juga bahkan untuk yang mikro pun pengusaha UMKM kita juga punya produk yang nanti dilengkapi misalkan ini tempat usahanya ada sesuatu itu bisa tertabrak, bisa terbakar, bisa apa misalkan gitu ya. Itu bukan hanya jaminan atau manfaat untuk penggantian biaya pembangunannya kembali, tapi misalkan dalam waktu pembangunan itu ada 3 bulan dia tidak bisa jualan ya. Nah, itu kita misalnya ada santunan selama 3 bulan itu per bulan berapa. Jadi sebelum dia recover usahanya, dia bisa dapat santunan dulu gitu ya. Lagi waktu membangun tadi. Itu juga di kita ada asuransi mikro, kita sebutnya asuransi mikro syariah. Dan banyak lagi termasuk yang komersial pun yang biasa jual beli online atau ngirim-ngirim barang, ada kargonya gitu. Atau yang punya usaha nanti alat berat, ekskavator developer misalkan gitu ya. Kita juga punya sampai pesawat, kapal kita ada gitu ya produknya. Insya Allah lengkap, oil and gas apalagi kalau itu expertise kita karena kita anak Pertamina ya, hampir semua kalau minyak bumi itu di kita lah, minyak dan gas. Wih, Tugu Insurance Syariah berarti dipercaya banget ya dari tahun 2005 sampai ada banyak klien. Alhamdulillah kalau kita lihat di laporan keuangan, di kesehatan keuangan bisa dilihat bahwa kita adalah salah satu market leader di mana kita mempunyai kesehatan yang bagus, ekuitas yang bagus dan
ini juga yang mendorong kita untuk segera spin off nih unit usaha syariahnya, karena kita juga ingin yang syariahnya ini hadir juga sebagai perusahaan yang kuat sebagaimana di bank BSI sudah bisa menunjukkan itulah gitu. Ya. Artinya gini, kalau kita ngomonginnya tentang syariah, ya harusnya kan bisa menjadi penopang ya ekonomi syariah ini kan memang ya simpelnya pertamanya udah pastilah kita mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah gitu kan, ridho dari Allah dan lain sebagainya, segala urusannya dimudahkan gitu. Makanya mudah-mudahan spin off ini bisa cepat realisasi ya. Amin. Sehingga justru malah banyak sekali teman-teman saya yang di non Muslim sekalipun mereka malah dapat happy karena kan Islam datang ini kan memang penyelamat, pembantu kita nih untuk dalam hal yang kemudahan, dalam dari hal yang sulit gitu kan. Moderasinya Islam ini kan Masya Allah gitu. Kita di tengah moderat gitu. Dan jadi banyak itu juga kalau kita lihat membantu, di asuransi syariah itu salah satu yang paling penting juga nilai keadilannya. Ya. Keadilan buat berbagai stakeholder ya. Bagi kami ini sebagai pengusaha gitu ya, pemodal, kita juga toh bisa dapat untung kok selama fee-nya itu bisa kita kelola dengan baik, tidak boros gitu ya, kita bisa dapat untung dari pengelolaan fee-nya gitu ya. Tapi juga dana kelolaan yang peserta tadi juga kan tidak bisa kami apa-apakan karena itu di accounting-nya juga terpisah, diinvestasikan terpisah, dicatat, diawasi oleh OJK secara terpisah. Itu juga kan bagus. Dan kalau tadi kurang lebih juga di situ Ko Denny sudah menyampaikan lebih bisa dibagikan atau bisa ditumpuk. Jadi sebetulnya bagi peserta nih juga adil gitu ya, bagi pengusaha juga adil, dan nilai keadilan di ekonomi Islam itu nanti mungkin kalau kita lihat lebih makro lagi, tidak hanya mengejar pertumbuhan tapi juga pemerataan. Iya itu. Ya, apalagi kan ini hari pertama, hari kedua dan seterusnya ini Pak Prabowo Gibran ya. Jadi ini benar-benar udah langsung pada colong start, colong gas. Ya kan udah mau ngejar karena kemarin kita ya qadarullah ya, kita mendarat di 5 sampai 5,5%, padahal target Pak Jokowi 7%. Ya kan? Itu nggak tembus juga. Dalam tanda kutip banyak mengatakan adalah para pakar ekonom juga gagal gitu kan. Nah, sekarang digenjot naikin lagi 1% gitu ya. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi dan mungkin kita bisa masuk kali ya Kang Tatang ke webnya atau mungkin produk-produknya Tugu Insurance Syariah ini apa aja mungkin bisa kita pretelin. Jadi masuk karena why gitu. Kenapa mereka harus pilih Tugu Insurance gitu kan? Biar teman-teman kebayang nih. Nah itu bukan Tugu Proklamasi ya, itu beda lagi itu. Atau bakpia Tugu ya. Iya. Ya Allah jadi lapar gue. Suka banget lagi, lembut lagi. Iya. Nah ini. Ya mungkin bisa dijelaskan jadi ke teman-teman semua, apalagi sekarang udah jadinya akhirnya kita clear. Yang tadinya kemarin-kemarin kita butuh satu asuransi syariah, nah ini datanglah dari BUMN kita nih. Pertama kita ini sudah, jadi pertama kita diawasi oleh OJK, tadi diawasi oleh DSN, kemudian kita juga perusahaan terbuka. Jadi semua informasi bisa didapatkan di website. Kita wajib mengupload semua informasi itu di sini Ya tadi saya baca tuh ada Bursa Efek Indonesia tuh ya. Ya, karena kita perusahaan terbuka dengan saham juga yang menarik bagi yang mau investasi juga. Oke, nah ini ngomongin saham bentar ya Pak ya. Kita sambil diskusi ya. Tolak ukurnya adalah ketika ini laku apa tidaknya, manusia paling gampang adalah dari data uang yang masuk. Revenue-nya berapa? Nah, omset per tahun ya menandakan bahwa ini ternyata dipercaya banyak orang gitu. Iya, kalau secara total karena tadi kita kalau Tugu sendiri kan ada yang konvensional, ada yang reasuransi, ada rental kendaraan. In total In total tahun lalu laba kita 1,3 triliun. Dahsyat. Laba kita. Ya mudah-mudahan dengan tadi syariah nanti semakin berkembang juga ikut membantu dividen dari BUMN ke negara. Oh iya dong, bismillah ya. Iya. Ya. Coba apalagi berarti nih yang belum kita tadi kebahas kan nih. Ada ada T-Travela tadi sudah ya yang masalah untuk perjalanan. T-Drive ini untuk kendaraan, untuk mobil khususnya. T-Ride ini untuk motor. T-Property itu tadi untuk bangunan lah, bisa rumah, bisa ruko gitu, bisa gedung dan lain-lain gitu. Ini syariah semua berarti ya. Ini syariah semua. Bisa dilihatin teman-teman di tugu.com/produk/syariah. Kita bantu juga di deskripsi di bawah nih teman-teman. Biar kebayang nih sebenarnya produk-produk dari asuransi syariahnya di Tugu itu apa aja. Lanjut ke bawah coba.
Ini teman-teman bisa buka Nanti langsung bisa aja. ya ada selengkapnya, ada keterangan ini yang asuransi untuk perjalanan umroh haji travel tadi yang Travela ya. Oke. Ini juga kita sudah terkoneksi dengan Cisco Patuh Kemenag. Jadi prosesnya sangat mudah lah ya. Gitu. Kemudian ya produk-produk lainnya yang sifatnya tailor-made. Bisa jadi ada kebutuhan apa ya, kontak aja ke kita. Di situ ada alamat yang bisa telepon 24 jam, ada email, ada sosmed kita, semuanya aktif lah gitu. Bisa di-adjust lah kalau tailor-made tadi ya. Iya, Bisa di-custom ya. Ada mau nanya misalkan saya punya project nih pembangunan apa gitu, apakah projectnya bisa juga kan projectnya yang kita cover. Jadi kalau lagi misalkan bangun gedung, bagaimana kalau selama bangun gedung ini terjadi resiko yang akhirnya malahan tidak terbangun, hancur lagi. Nah itu juga bisa kita cover. Ada Kayak ya, Hambalang. Apa? saya Betul. Betul sih, betul-betul Anda emang langsung nyeletuk aja ya. Jadi saya nggak maksudnya betul-betul Anda cari masalah ya. Ya. Boleh jangan tegang lagi ya. Tadi udah tegangnya di awal aja. aduh bahaya. Oke. Nah ini pemegang saham, jadi kita pemegang saham mayoritas Pertamina ya dengan 58,5% ya. Oh, oke. Lainnya ini publik, jadi karena kita TBK ada 20,31% yang publik ya. 58% kok. 58 nih enggak Tuh pada masuk sini semua. Berarti 58 kan ini kan dominasi. Dominasi. Masuknya ke sini. Nggak tahu deh. Berarti kenapa nggak pilih IKN ya? Oke lanjut. Dia duluan mancing-mancing nih. Mancing-mancing. Ya, saya mah mending investasi sini. Kan saya lebih kenal sama Kang Tatang soalnya. Aduh gawat nih. Ya oke lanjut ya. Ya. Ini pemegang sahamnya. Jadi nanti laporan keuangan juga ada di sini. Kenapa 58% sih bisa pas begitu? Ini saya nggak ngerti sebetulnya 58 ini apa ya. Ini kayaknya kode-kode rahasia. Ya kan tuh 58%, kalau dibulutin jadi 16%. Tuh, Iya. 20 ditambah 6 juga jadi 26% gitu. Bisa pas begitu sih permainannya. Oke lanjut. Iya. Bisa Anda jelaskan lagi? Anda fokus dong. Aduh. Iya. Nanti laporan keuangan juga ada di sini ya. Termasuk misalkan gini, kalau di OJK itu ada standar minimum kesehatan keuangan yang disebut dengan RBC 120% minimum. Kita itu 480%-an. Jadi jauh di atas ketentuan. Tinggi sekali. Artinya gini, bahkan kalau besok lusa mudah-mudahan tidak ya, ada kejadian yang kita harus bayar klaim sampai triliunan pun kesehatan keuangan kita tidak akan terganggu gitu. Oke. Nah, ini sampailah kita di informasi keuangannya nih. Biar tahu dong. Ini clear nih di sini. Jadi teman-teman juga harus jelas. Soalnya kan belum lagi kita ngomongin stigma negatif mengenai BUMN. Ya. Ya kan oknum-oknum yang bermain kan kayaknya orang udah alergi banget. Sama BUMN mah sama aja dikasih temponya tuh ntar cairnya bla 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 dan lain sebagainya. Iya. Kita bisa lihat di sini kan ini ada beberapa tahun laporan keuangannya di mana tiap tahun kita positif, artinya pengelolaan kita baik, karena bukan berarti positif itu premi kita ketinggian, kemahalan, tapi pengelolaan kita berarti baik, efektif, efisien gitu ya. Oke, siap. Gitu. Kalau gitu, Ko Denis, ini sampai juga di ujung obrolan lah ya, bisa dibilang mungkin ternyata ada alternatif yang kita tunggu-tunggu ya. Sebenarnya bukan tunggu-tunggu ya, dari 2005 juga sebenarnya teman-teman juga mungkin udah tahu tentang Tugu Insurance atau mungkin tentang narasi asuransi syariah juga sebenarnya udah lama. Tapi kenapa akhirnya seakan-akan jadi kayak baru dalam tanda kutip? Ini bukan pemain baru teman-teman, tapi pola pikir dan mindsetnya yang akhirnya kita terbarukan. Jadi nggak cuma energi doang yang kita terbarukan, tapi ternyata pola pikir tentang asuransi juga harus kita renewable. Jadi teman-teman jadi nggak tiba-tiba langsung menjadi, tadi menarik kata Ko Denis ya, jangan menjadi juri tiba-tiba akhirnya langsung kayak ini salah, menghakimi, ini salah gitu kan. Tapi kalau balik lagi, kalau Anda yang kurang murojaah kok jadi Anda menyalah-nyalakan. Jangan-jangan Anda yang kurang literasi. Gimana kok menyikapi dalam hal ini? Ini menarik ya, asuransi syariah ini. Alhamdulillah ya, sebetulnya mah kan Tugu salah satu pengamal dari syariah, dari Islamnya yang memang sudah sempurna. Ya, kita bicara kayak contoh Indonesia merdeka 79 tahun. Udah berapa kali ganti kurikulum? Repot ya. Wah, sedangkan Islam 14 abad gak pernah ganti kurikulum. Ya sebetulnya kan ngajak untuk melek lagi bahwa ya tadi yang non muslim aja sampai ada literasinya kan ada beritanya bahwa sudah melek kepada
bahwa oh segini adilnya loh Islam, dan Ya. itulah yang dimulai oleh Nabi dulu ketika ada pasarnya Ka'ab bin Ashraf, terus akhirnya mereka membuat pasar bandingan di mana di situ jujur ini kurma tapi ya agak busuk, ya udah harganya lebih murah deh kan. Itu luar biasa sekali sebetulnya dengan nilai seperti itu. Dan akhirnya balik lagi sih tadi ketika bicara asuransi itu banyak yang bicaranya tentang tawakalnya kemana. Ya. Makanya tadi dilurusin, kita bicara tawakal pun bahkan kalau ada Bang Dery sendiri misalkan, kalaupun Bang Dery nggak ikut asuransi pun, tapi kan juga mempersiapkan diri sebetulnya. Nah, Buktinya ada tabungan buat nanti buat anak, buat apa. iya lagi. Cuman kan bedanya kan ada yang, wah aku kan nggak punya tabungan sebanyak itu, qadarullah ternyata penghasilan dari Allahnya cukup alhamdulillah. Iya. Tapi misalkan tidak berlebih seperti yang lain. Akhirnya ada dibikin akad tabaru seperti ini, ta'awun saling menolong, tolong menolong, ya kan sebetulnya mangga-mangga aja, silakan. Iya. Tinggal tadi definisi tawakalnya itu jangan dikira tawakal itu ya udah saya tinggal sholat besok tahu-tahu duit datang, kan nggak gitu juga. Emang antum sesoleh apa gitu istilahnya. Oke. Kalau mau jujur, sehingga akhirnya ya sudah tinggal kita tawakal itu dalam segala hal, tapi ingat tawakal itu selalu didampingi dengan ikhtiar yang terus-menerus maksimal juga, sehingga akhirnya nanti berhasil nggak berhasil semua perbuatannya, semua amal solehnya udah kecatat jadi pahala di sisi Allah. Aslinya kan nanti kita mau ikut asuransi atau enggak, atau mau panjang umur atau enggak, kan yang paling penting sebetulnya bukan matinya, tapi husnul khotimah atau enggaknya. Dan ketika kita bicara husnul khotimah kan bukan perkara mati karena apa, tapi mati sedang apa. Nah kalau misalkan mati karena apa nih? Covid. Tapi lagi apa? Sedang sujud rakaat terakhir. Aman, alhamdulillah. Daripada misalkan meninggalnya di mana dia? Di masjid. Tapi lagi ngapain? Sedang nyolong speaker jatuh ketimpa. Nggak jadi. Jadi yang penting silakan berbuat sebaik mungkin untuk menyediakan masa depan, terutama masa depan baik dunia apalagi akhiratnya. Tinggal ya sudah, jangan sampai ada yang melanggar syariat dalam upaya kita memenuhi kebaikan-kebaikan atau cita-cita itu ke depannya. Alhamdulillah tampillah akhirnya syariat itu pada bermunculan. Jadi solusi kan, orang-orang mulai melek kan. Tadi bahkan kita di balik layar juga udah sempat ngobrol, sudah tidak sealergi dulu ketika sudah ada kata syariahnya. Jadi ya sudahlah, ya mungkin ini jadi momen saya mau ngompor-ngomporin aja untuk supaya balik lagi ya kita balik dengan petunjuk Allah lah. Tapi kan syariah itu islami banget. Memang dasarnya Al-Quran, tapi kan Al-Qurannya sebetulnya untuk semua hamba Allah. Kitanya aja nggak beriman kepada Qurannya. Padahal kan Al-Quran ini jadi solusi bagi semua manusia aslinya mah. Jadi kan yang bermasalah bukan Quran atau syariahnya, tapi lu percaya atau enggak sama Qurannya, udah gitu aja kan sebetulnya. Masya Allah ya. Ya firman Allah ya kan, kitabullah gitu, kalamullah. Masya Allah, barakallahu fikum. Kau Denis. Alhamdulillah. Berarti kesimpulannya adalah kalau kita mengukur bahwa atau mengambil pepatah dari buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, jadi minimal kau ukur ini anaknya siapa, ya kan, bapaknya siapa. Artinya Tugu Insurance berarti kan, oh ini anaknya Pertamina. Nah masa sih insya Allah ini nggak dipantau sama pemerintah. Betul. Nah artinya ini menjadi salah satu solusi yang paling solutif insya Allah teman-teman. Apalagi syariahnya juga ada gitu ya dari tahun 2005. Tugu Insurance Syariah ini kita lihat bahwa induknya ternyata Pertamina. Nah jadi kayaknya mau aneh-aneh juga kayaknya mikir deh. Ya. Jadi ya mudah-mudahan ke depan juga terus mengedukasi ya, literasi juga dipenuhi, sehingga apalagi sekarang udah tahu juga kita bersama bahwa oh Tugu ini punyanya atau anak perusahaannya Pertamina nih. Proven terpercaya. Mungkin Kang Tatang terakhir ada yang mau disampaikan, ada yang belum kebahas di sini? Iya, terakhir saya ini lagi lah, recap lagi. Pertama bahwa kita seringkali kalau lagi nggak masalah bisa gagah-gagahan, tapi ketika kena resiko puyeng juga. Jadi jangan sampai kita itu puyeng pas waktu ada resiko. Mendingan kita lagi ada yang sebelum sakit, sebelum susah gitu ya. Mitigasi ya. Mitigasi. Nah, sebelum tua waktu masih muda kan. Preventif ya. Jadi kita mungkin waktu kita belum susah, kita persiapkan agar waktu kita lagi susah itu ada recovery-nya, ada buffernya. Kemudian yang kedua, yang syariah ini ya, pas waktu orang lain susah, belum tentu kita lagi bisa bantu. Kalau kita misalkan tidak ikut di dalam asuransi syariah ya, kita belum tentu bisa bantu, bisa tahu ada orang yang kehilangan motornya, ada orang yang kehilangan pendapatannya, ada orang yang rumahnya kebakaran gitu ya.
Tapi dengan di-manage oleh asuransi syariah, kita nggak mesti tahu. Yang penting kita simpen dananya di situ, maka nanti dikelola dan disalurkan gitu ya. Jadi pertama tadi buat kita, kalau lebih baik preventif sebelum kita susah deh, sehingga ketika susah ada recovery. Yang kedua, kalau orang lain susah belum tentu kita tahu, belum tentu kita lagi bisa bantu. Nah, jadi kita preventif juga untuk orang lain, untuk kita dari awal menyiapkan bantuan terhadap orang lain. Oke, karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain. Bermanfaat buat orang lain. Ya. Yang ketiga, ini asuransi syariah itu kalau tadi kita bilang gini, yang poin-poin bagus yang syariah ini yang akan kita ambil. Tapi ada poin bagus di asuransi tadi tentang mitigasi resiko, tentang keberlanjutan, kecukupan ya. Nah, ini yang kita bawa ke depan. Jadi bukan disyariah-syariahkan, enggak. Syariah yang menggunakan engine pengelolaan asuransi gitu. Ya, jadi bukan asuransi yang disyariahkan sebetulnya ya, tapi akad-akad syariah yang kita pakai pengelolaannya, manajemen ala asuransi, sehingga tadi ada kepastian. Kepastian itu bukan kepastian tidak celaka tadi ya, tapi kepastian pas waktu ada kecelakaan ada penggantian gitu ya, ada kecukupan, ada kewajaran term on condition-nya tadi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentu kita dalam memilih asuransi syariah juga harus selektif. Mana perusahaan yang kira-kira berkelanjutan jangka panjang, mana yang misalkan dianggap tidak, yang sesuai lah. Nah, kami Tugu Insurance hadir dan insya Allah silahkan kalau memang ada masukan, ada keluhan, ada apa, tapi sejauh ini kami bisa menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, dan dengan itu kita akan lanjutkan dengan spin-off tadi. Insya Allah tahun depan kita selesai asuransi syariah ini menjadi perusahaan sendiri. Wih, mantap, amin. Mudah-mudahan ini hadir untuk tadi Tugu yang mempunyai kemampuan kapital dan pengalaman yang bagus, bisa mendeliver ini ke asuransi syariah yang kita bangun. Masyarakat, customer silahkan untuk menggunakan Tugu Syariah ini, sehingga tadi jadi lebih besar, kelolaannya besar, manfaatnya besar. Saya kira dari saya itu, Pak. Masya Allah. Apalagi kan banyak ya, Pak Prabowo juga, Mas Gibran juga akan gembleng masalah syariah apa segala macamnya. Betul. Wah, keren. Oke lah, terima kasih Kang Tatang, Ko Denny Slim. Tapi saya belum dapat jawaban nih. Kira-kira komisaris di Pertamina yang baru atau Tugu? Gerbongnya dari Pak Prabowo Gibran. Nah, kalau nanya saya aja nggak tahu. Saya besok gimana? Saya aja nggak tahu besok gimana. Ya, sayangnya nggak ada asuransi untuk direksi yang diberhentikan. Jazakallah. Kita kasih solusi.